Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia, sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berjumpa. Pemirsa, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan tentunya dalam keadaan yang baik ya. Senang sekali saya Askar Pangesti akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program talk show yang syarat akan inspirasi dan ini juga penuh perjuangan, cinta dan juga harapan, apalagi kalau bukan di anugerah. Iya pemirsa, hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah cerita yang luar biasa tentang keberanian, lalu keteguhan hati, kisah anak yang menaklukkan tantangan hidupnya berkat dukungan dan cinta kasih dari sang bunda dan juga keluarga. Baik, di sini kita bersama dengan Aska, seorang gadis yang istimewa, gadis tunadaksa yang telah menunjukkan bahwa keterbatasan fisik ini bukanlah penghalang untuk meraih impian dan juga prestasi. Tidak hanya Aska ya, kali ini juga kita hadirkan sosok yang luar biasa dan berarti tentunya bagi Aska, yaitu ada sang mama, sang bunda, ada Ibu Finda yang telah mendedikasikan hidupnya untuk selalu mendukung dan juga membimbing Aska dalam setiap langkahnya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aska dan juga Ibu Finda. Apa kabar Aska dan juga Ibu Finda? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Semangat ya Aska. Terima kasih Aska dan juga Ibu Finda telah hadir di studio MTL TV dalam program Anugerah, tentunya untuk berbagi kepada pemirsa ya tentang kisah-kisahnya nanti. Pasti ada kisah yang menarik dalam perjalanan hidup Aska gitu ya Bunda. Iya, ini kita bacakan juga untuk nama lengkapnya Aska. Ada Aska Ramadhani Nuril Ahmad. Ini anak kedua ya dari dua bersaudara. Iya, sekarang kelas 9 di SLBD YPAC Surakarta. Usianya berapa? 15 tahun. 15 tahun, masih muda sekali. Baik, ini juga ada Bunda Finda Nurila SPD, Sarjana Pendidikan, ini selaku guru, iya, dan juga ibundanya Mbak Aska. Baik, dan ini pemirsa ya, jangan tetap selalu dalam program Anugerah, jangan terlewat sedikit pun untuk mendengarkan nanti kisah inspiratif dari Mbak Aska dan juga bundanya, dan semoga cerita ini bisa memberikan kita semua semangat dan juga motivasi. Baik, Bunda, ini kita juga mengajak kepada pemirsa untuk silahkan bergabung nanti jika ingin bertanya kepada Bunda Finda, Ibu Finda dan juga Aska. Silahkan pemirsa untuk bisa menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000, juga dapat melalui via WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 255 3000. Baik, kita berbincang kali ini dengan guest star kita ya, ada Aska. Baik, saya lihat ya Bunda Finda, ini anaknya super ceria sekali hari ini dan semangat. Boleh dikasih tipsnya juga kepada teman-teman di rumah? Apa tipsnya kok bisa terus selalu ingat tujuan kita? Selalu ingat tujuan kita. Apa tujuan Aska? Ya, menggapai cita-cita yang kita inginkan. Menggapai cita-cita yang diinginkan. Baik. Kalau di sekolah sendiri, ini kan kelas 9 ya? Kelas 9. Pelajaran favoritnya apa nih Aska? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa kau suka bahasa Indonesia? Karena aku suka mengarang cerita. Suka mengarang cerita ya. Baik, dan ini juga informasi kepada pemirsa ya bahwa Mbak Aska ini sudah meraih 2 juara dalam bidang bahasa ya. Ini ada juara 2 tingkat provinsi lomba literasi bercerita, dan yang kedua adalah juara 1 tingkat Capdin lomba cipta baca puisi bahasa Indonesia ya. Dan ini insya Allah bulan depan akan lanjut ke provinsi. Iya, semoga sukses nanti ya. Kami akan nantikan kabar bahagianya dari Mbak Aska. Kalau misalnya dari provinsi ini akan lanjut ke nasional atau tidak? Iya, akan lanjut ke nasional. Luar biasa. Semoga nanti bisa mendunia ya, Mbak Aska ya. Oke, Ibu Finda, kita kilas balik ke Ibu begitu, dengan kondisi yang istimewa. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Bisa kita kilas balik di awal, bagaimana saat awal-awal Bunda mengetahui kondisi Aska seperti itu. Ya, Aska dulu terlahir
prematur, masuk 8 bulan. Jadi ketika dia lahir ya kita tidak mengetahui bahwa dia putri kami yang disabilitas, tapi dia terus berkembang, tumbuh dan berkembang. Tapi pada usia di mana temannya sudah mencapai fase yang selanjutnya, kok dia belum. Nah, disitulah kami berusaha untuk mencari tahu ada apa dengan putri kami. Mulailah kita memeriksakan apa yang terjadi. Nah, disitulah kami baru mengetahui bahwa perkembangan putri kami ini terlambat, sehingga perlu diterapi seperti itu. Terapi lebih lanjut. Dan setelah melalui beberapa tahapan terapi, akhirnya dia didiagnosa dengan kekurangan cerebral palsy. Cerebral palsy. Oke, baik. Jadi fisiknya ya Bunda ini yang memang terhambat. Lebih ke saraf. Oh, saraf. Kalau tulang-tulangnya dan apa ya, insya Allah sempurna. Alhamdulillah. Bentuknya sempurna. Iya Bunda, ini bisa disampaikan terlebih dahulu. Ini untuk saat ini kan Mbak Aska menggunakan kursi roda. Aktivitas yang tidak bisa dilakukan dan juga mungkin bisa dilakukan ini apa saja Bunda? Kalau saat ini mungkin kalau yang bepergian jauh, nah seperti itu mungkin pindah dari kursi rodanya ke mobil itu masih belum bisa mandiri. Tapi untuk kegiatan kesehariannya misalkan mandi, makan, minum, memakai baju yang tidak memakai kancing itu sudah bisa sendiri. Tapi kalau yang memakai kancing masih lama sekali untuk selesainya. Terus berproses belajar ini ya. Iya, bisa makan sendiri itu oke banget gitu. Tapi kalau Mbak Aska sendiri nih dengan menggunakan kursi roda bagaimana? Alhamdulillah nggak ada kesulitan sih. Paling cuman kalau di jalan-jalan agak sulit, medannya agak sulit baru kesulitan. Kalau di jalan-jalan yang biasa udah nggak ada kesulitan, tidak ada kesulitan ya. Sudah terbiasa sekali. Karena kursi rodanya kan sudah kursi roda yang untuk disabilitas kan memang disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi kalau yang ini kita pakai hari ini ya memang ini kursi roda traveling, jadi memang harus kita bantu. Kalau untuk dia yang kesehariannya mandiri memang ada roda yang bisa dia kayuh sendiri. Jadi di rumah gitu ya tersedia beberapa jenis kursi roda ya, nanti tinggal disesuaikan kebutuhannya mau pas kemana gitu ya. Pergi untuk bersekolah ada sendiri. Iya. Kalau Mbak Aska sendiri dari momen saat Mbak Aska kecil gitu ya sampai saat ini sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik ya, yang luar biasa. Apa momen yang paling berkesan dalam hidup Mbak Aska? Mendapatkan prestasi itu sih. Karena itu merupakan hal baru dalam hidup. Merupakan hal baru. Bagaimana awalnya bisa mengikuti kompetisi begitu di bidang bahasa ya, mencipta puisi, bercerita seperti itu? Ikut lomba-lomba di sekolah, terus guru-guru pada mengenal bakat kita, jadi diajukan untuk mengikuti lomba, berbagai lomba dalam bahasa Indonesia atau kayak puisi seperti itu. Ya. Yang mengetahui bahwa Aska memang berbakat dalam bidang cipta puisi, bercerita gitu, itu dari Bunda atau dari Ibu Guru? Ibu Guru pernah. Ibu Guru, tapi Bunda juga guru sih ya? Karena di sekolah itu ada program juga kalau tiap hari Selasa itu namanya literasi. Jadi kalau hari Selasa pagi itu ada kegiatan literasi, kadang menggambar, kadang menulis cerita, menulis puisi. Nah disitulah nanti anak-anak guru akan mengetahui bakatnya anak-anak. Misalkan ada yang pintar menggambar, ada pintar melukis. Nah, kemudian ketika ada lomba kita bimbing lebih jauh sehingga lebih
mengikuti lomba-lomba. Lebih sesuai juga dengan bakatnya ya untuk YPAC sendiri, berarti sudah mengetahui, sudah memfilter juga ini anak kemampuannya seperti ini, berarti diarahkan dan juga distimulus, dilatih, akhirnya diikutkan kompetisi dan bisa juara. Iya. Baik, kalau Mbak Aska sendiri ini pengalaman dalam hidup ini kan penuh warna ya, warna-warni gitu. Kalau yang sulit ada nggak? Paling sulit gitu. Terus gimana cara Aska mengatasi? Kalau saya mengalami kegagalan, misalnya kekalahan sih, biasanya kan agak ngedown, tapi balik lagi ingat tujuan kita, balik semangat lagi. Oke. Tujuannya apa sih Aska? Tujuan untuk apa ya? Untuk mencapai tujuan itu berprestasi seperti teman-teman yang lain. Tidak ingin kalah, tidak ketertinggalan dengan teman-teman lain. Oke, baik. Dia bisa, aku aja bisa. Iya, dia bisa, Aku juga bisa. Aku juga pasti bisa. Kan memang semua butuh proses. Tidak semua orang, bahkan banyak yang saat pertama kali berkompetisi itu belum juara, tapi ikut berkali-kali, itu dijadikan pengalaman, akhirnya ketika maju lagi dapat jadi juara. Oke, bahkan sebenarnya bukan juara juga bukan tujuan utama juga ya Bun, itu bonus karena kegigihan kita, giat untuk terus berlatih, jadinya bisa juara. Oke, kembali ke Bunda ya, bisa diceritakan di awal-awal yang saat itu menghadapi sebagai sosok orang tua yang luar biasa dengan anak yang istimewa, bagaimana Mama menghadapinya? Yang pasti perhatian dan kasih sayang penuh. Kalau saya kan punya putra dan putri, jadi mungkin kebutuhan mereka berbeda gitu. Jadi dia yang lebih khusus, berarti dia yang butuh banyak perhatian dan kasih sayang seperti itu. Jadi memang lebih banyak waktu untuk Aska daripada kakaknya, mungkin seperti itu. Tapi sebagai kakak juga dia bertanya juga kenapa apa-apa adik. Tapi kami sebagai orang tua menjelaskan kalau sama kakaknya, kakak dengan keadaan yang sempurna, adik dengan keadaan seperti ini, mungkin kami orang tua dalam memperlakukan memang berbeda seperti itu. Baik. Tapi ya mungkin namanya kan dulu anak tunggal, ini terus ada adiknya juga dengan keadaan yang istimewa, tentu perhatian yang berbeda juga, tapi lama-kelamaan juga mengerti dan juga sayang banget nih sama adiknya. Kakaknya laki-laki ya? Saat ini kelas berapa Bunda? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, baik. Kalau kondisinya juga alhamdulillah normal juga. Baik, kita ke Mbak Aska. Kalau dalam hidupnya Mbak Aska tentu banyak sosok yang berjasa. Siapa yang menurut Aska paling berjasa? Ya Bunda. Terima kasih. Ya. Bagaimana Bunda membantu Aska selama dari kecil sampai saat ini gitu? Ya penuh dengan kesabaran. Ya. Penuh dengan kesabaran ya. Dan memberikan banyak ilmu dalam hidup. Memberikan banyak ilmu. Oke. Kalau misalnya di sekolah terus pulang gitu sama Bunda biasanya diajarin apa? Itu sih lebih ke pelajaran itu. Pelajaran. Dilatih juga ya Bunda untuk lomba-lombanya ini, jangan-jangan Bunda juga ini yang melatih? Sebenarnya ada. Kalau yang dulu karena dulu kan saya belum masuk yang waktu dia SD kan saya belum masuk jajaran guru jadi masih ada guru pendampingnya. Baik. Tapi ya tetap ada ekstra dilatih. Jadi Mama orang yang sangat berjasa buat Aska ya. Baik. Nah, sebagai seorang ibu dan juga guru ini ya, Bu Vinda, bagaimana menemukan kekuatan begitu dan juga motivasi untuk bisa terus mendukung Aska setiap harinya? Anak itu kan anugerah ya, anugerah titipan Allah yang diberikan kepada kita, dan kita sebagai orang tua apapun keadaannya itu titipan yang harus kita jaga, kita beri kasih sayang, kemudian kita
tanamkan ilmu-ilmu. Pokoknya kewajiban orang tua, apapun titipannya tetap. Iya. Apapun ya. Iya. Dengan kewajiban kita sebagai orang tua. Baik, dengar-dengar di YPAC ini kan memang bukan dengar-dengar lagi nih, seperti yang banyak sudah kita ketahui gitu ya, punya grup musik perkusi gitu ya. Dan ini katanya Mbak Aska ini sebagai vokalisnya. Tentu ini butuh rasa kepercayaan diri yang tinggi ya Bunda. Bagaimana Bunda saat itu membangun kepercayaan diri dari Aska sejak Aska kecil sampai saat ini bisa always tampil di Car Free Day ini setiap akhir bulan ya? Iya. Pekan akhir ya? Iya. Iya, baik. Gimana itu Bunda? Ya, itu semua juga tidak lepas dari peran guru musiknya ya, yang selalu memberi motivasi, memberikan ilmunya dalam bermusik, kemudian dukungan teman-teman dan semua orang tua kita yang kompak selalu mengantarkan putra-putrinya untuk latihan. Ini ya, latihan setiap luar biasa. Satu minggu kita latihan 2 kali. Seminggu 2 kali nih latihannya ya. Berapa personel itu Bunda kalau di grup? Berbeda-beda atau? Kalau pas lengkap itu ada 15, tapi seperti yang ini tidak lengkap karena salah satu vokalis kita harus ikut pelatnas. Pelatihan nasional? Jadi dia sudah dikarantina di hotel. Seperti itu. Terus sekarang berkurang lagi yang keyboard yang sebelah situ. Yang keyboard yang punten tidak ada tangannya, itu juga sekarang masuk pelatnas untuk olahraga boccia. Banyak sekali kelebihan-kelebihan. Banyak yang double-double itu. Jadi kita bagi, ada yang masih bermusik, ada yang sudah ke kejuaraan olahraga gitu. Iya. Ini di momen apa Mbak Aska? Ini minggu terakhir. Oh, di minggu terakhir. Kalau yang tadi yang pakai seragam putih yang putih itu kita diundang. Undangan Ramadan. Oh, undangan Ramadan. Ramadan pun juga tampil nih Mbak Aska, jobnya banyak ya? Alhamdulillah. Iya, baik. Nah, apa arti cinta dan juga dukungan dari keluarga dalam perkembangan Mbak Aska, Bunda? Cinta dan dukungan dari keluarga itu adalah motivasi yang sangat besar untuk saya untuk terus bersemangat dan sabar. Untuk terus bersemangat dan sabar dan menerima apa yang Allah anugerahkan kepada kami. Baik. Bahkan saya pun ketika menghadapi sebuah masalah, kadang sabar itu belum tentu ikhlas. Bagaimana caranya Bunda juga sabar dan ikhlas? Saya percaya apa yang Allah anugerahkan kepada saya, kepada kami, itu adalah yang terbaik untuk kami. Gitu. Yang terbaik ya? Jadi jangan mengeluh, karena ketika kita mengeluh itu sama halnya kita menyalahkan Sang Kuasa. Sang Kuasa. Baik. Tidak mengeluh yang pasti. Ya, terima kasih banyak ini Bunda Vinda dan juga Aska. Nanti kita akan berbincang kembali, namun kita break sejenak ya Bunda dan juga Aska. Baik pemirsa TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Anugerah setelah informasi-informasi berikut ini. Pemirsa TV, terima kasih banyak masih menyaksikan kami dalam program Anugerah. Kita sama-sama masih menerangi mimpi perjalanan Aska dalam literasi dan puisi ya. Bersama Aska Ramadhani Nuril Ahmad selaku siswa SLBD YPAC Surakarta dan juga Ibu Vinda Nurila Sarjana Pendidikan selaku guru dan juga Ibunda Aska. Dan kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berbincang dengan Aska dan juga Bunda, silahkan selama live ini berlangsung untuk telepon di nomor 02716793.000, juga melalui via WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 2553000. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Iya,
tadi sudah bahas banyak banget ya Bunda ya, dari hati ke hati ya tentang Aska, dari mana Aska kecil sampai besar saat ini. Untuk cita-cita kedepannya nih, Mbak Aska mau jadi apa? Dan Jadi penulis. Oh, jadi penulis. Ahli sastra. Wis, Masya Allah, ahli sastra ya. Gimana rencana Aska untuk mencapai itu semua? Terus mengasah kemampuan dalam bidang bidang mengarang cerita dan puisi. Oke. Biasanya di sela-sela kesibukan atau di waktu luang gitu Iya. bikin-bikin puisi Kalau nggak? lagi bosen gitu bikin. Oh, bikin. Inspirasinya dari apa biasanya? Dari biasanya lebih banyak ke cerita sih daripada puisi. Oke. Kayak pengalaman hari ini lagi senang gitu, ditulis di buku gitu. Ini calon sastrawan muda. Amin. Iya, kegelisahan atau hal-hal yang dialami ditorehkan ke dalam puisi dan juga cerita menjadi sebuah karya. Di tangan Aska ini menjadi sebuah karya. Oke, pernah diperlihatkan ke Bunda untuk dikoreksi atau ada tambahan masukan gitu dari Bunda? Ke ayah sih. Oh, ke ayah. Kalau dari ayah gimana biasanya? Kasih semangat? Udah bagus. Wah, udah tinggal bagus. ditingkatkan lagi. Oke, itu jadi pacuan dan semangat juga ya buat Aska. Ayah tuh dukung banget Aska gitu ya. Oke, kalau Bunda sendiri melihat cita-cita Aska seperti ini, rencana mau diarahkan seperti apa? Ya, kalau saya sebagai orang tua ya tentunya mendukung ya. Yang pasti ditambahi, jadi selain dari mungkin ilmu akademik yang dia dapat dari sekolah, nanti untuk tambahannya untuk mendukung prestasinya, nanti tinggal dia mau tambahannya apa, mau lebih bermusik atau lebih ke literasi, nanti kita ikuti saja gitu. Jadi terus mendukung yang pasti. Ini kan kelas 9 ya, sebentar lagi udah mau SMA 3 tahun lulus. Nah, kalau untuk nanti kuliah mau ambil jurusan apa gitu, udah terbersit belum? Mengarahkan kemana gitu? Itu semuanya ini terserah Askanya. Terserah Aska. Jadi yang nanti kan mungkin di hasil akhir dia lulus SMA, nanti kan semakin akan terlihat kekhususan atau lebih gimana ya? Dia tentukan sendiri yang pasti nanti. Kita sebagai orang tua yang pasti mendukung penuh. Ya. Kalau Aska ada gambaran? Pengen kalau nggak IT ya sastra Indonesia itu. Sastra Indonesia. Terus dikembangkan ya, Aska? Oke. Baik. Kalau Aska ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak, teman-teman di luar sana yang sedang berjuang juga untuk meraih mimpi-mimpinya seperti Aska? Bagi teman-teman disabilitas, jangan menyerah, tetap pada tujuanmu dan jangan dengarkan apa kata orang lain, tetap semangat menjalani hidup. Berarti jangan dengarkan kata orang ya? Maksudnya kata orang lain itu yang negatif. Yang negatif. Oke, baik. Tapi kalau nasihat semuanya harus diluruskan oleh Bunda nih. Iya, maksudnya negatif ya, yang justru akan menghambat dan mengganggu kita sudah tidak usah dihiraukan. Karena kan terkadang ada orang yang kamu nggak bisa jalan aja, muluk-muluk keinginannya. Nah, misalkan yang seperti itu, maksudnya dia mungkin yang di situ, jangan udah nggak usah didengerin yang itu, yang pasti terus maju. Kalimat luar biasa dari Aska yang keluar dari mulut Aska begitu untuk memotivasi teman-teman tadi, menurut saya untuk anak usia seperti ini luar biasa. Itu Bunda mendidiknya bagaimana? Kalau saya ya mungkin dari obrolan saja, dari obrolan atau dari apa yang terjadi dalam keseharian kita, susah senang itu semuanya saya sisipkan hikmah dari apa yang terjadi gitu. Jadi di situ kita sisipkan ilmunya atau hikmahnya seperti ini. Oke, harapan Bunda, harapan terbesar Bunda untuk masa depan Aska ini apa Bunda? Yang pasti dia bisa mandiri tuh, kemudian berguna,
bagi agama nusa dan bangsa. Amin, amin. Yang wasi, kemudian Insya Allah. menjadi anak yang soleha, yang wasi. Karena harapan orang tua tidak muluk-muluk ya, yang pasti punya anak soleha yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Seperti itu. Iya, tadi disampaikan Bunda pengen Aska itu insya Allah bisa mandiri. Sudah mandiri apa saja nih Mbak Aska? Kalau untuk keseharian, alhamdulillah sudah mendekati mandiri. Tapi ada beberapa yang belum terlalu bisa. Masih proses mendekati mandiri. Proses mendekati mandiri. Iya. Ya, berapa persen Bun progresnya nih Aska? Berapa persen ini? Sudah 80 apa masih 70? Oke. Iya. Baik. Ini kalau di PAC nih tinggalnya bersama Bunda begitu atau bagaimana? Iya, bersama saya, tapi di PAC kan juga banyak teman-temannya. Jadi motivasi saya untuk tetap di sini itu ya karena lingkungan ya. Mungkin kalau di PAC dia bersama dengan teman-teman sesamanya, kalau di rumah Jember belum tentu dia ada temannya seperti itu. Jadi biarkan dia tetap bersosialisasi dengan baik. Ya, bagaimana teman-teman Aska mendukung dan mensupport Aska di sekolah, begitu pula Aska mensupport teman-teman gitu. Iya. Gimana? Biasanya ada yang ngedown karena kita mempunyai tujuan yang sama, jadi aku semangatin biasanya. Terus kamu cita-citanya apa? Terus ya udah diasah terus kemampuanmu kayak gimana. Terus kalau aku yang lagi nggak semangat, disemangatin sama teman-temanku yang lain. Tuh. Jadi sering ngobrol gitu ya, ngobrol terus saling nyemangatin ya, saling tukar cerita juga nggak, misalnya besok harap impiannya mau jadi apa gitu. Iya sih. Baik. Dan ini kepada Bunda Findah, untuk orang tua di luar sana yang saat ini sedang berjuang juga bersama-sama dan juga memiliki kondisi seperti Aska, apa yang ingin Bunda sampaikan? Anak itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang dititipkan sementara untuk mendapatkan kasih sayang, dan kita wajib menyayangi mereka dan memberikan nilai-nilai, menanamkan nilai-nilai keilmuan untuk masa depan mereka dengan penuh kasih sayang. Seperti halnya sifat Rahman dan Rahim Allah kepada umatnya. Baik itu ya. Semoga kita sama-sama selalu bersyukur dan juga berjuang ya, selalu berjuang menghadapi apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, menjalankan amanah sebaik-baik mungkin ya Bunda. Bunda adalah orang tua istimewa yang dipilih Allah, dititipkan Aska yang begitu luar biasa dan juga istimewa ya. Baik, nah bisa berbagi cerita selama dari Aska kecil sampai besar, momen apa yang paling berkesan bagi Bunda dan juga Aska? Bunda mungkin Bunda dulu. Yang pasti perjuangan. Jadi perjuangan jauh dari keluarga itu pasti perjuangan untuk perjalanan, maksudnya di jalan dari rumah ke sini. Itu pokoknya ada liku-liku, kalau mau bercerita panjang sekali ya adik ya. Misalkan perjalanan misalkan dari Jember ke Solo, pernah kita naik bis terus tidak dapat bis, kita duduk di bawah. Nah seperti itu dengan menggendong, tapi ya tetap semangat pokoknya. Semangat ya. Itu juga semangatnya Bunda ini menular ke Aska, jadi anaknya semangat juga. Ditularkan. Berarti ini aslinya Jember ya? Iya. Aslinya Jember, terus ke Solo. Itu ceritanya bagaimana saat itu? Kita ke Solo dulu memang untuk terapi. Di tahun berapa Bunda? Tahun 2011. 2011. Kita mulai terapi di YPAC Surakarta, kemudian dia
lebih senang di Solo kayaknya ini. Sehingga selain terapi, saya sekolahkan juga di YPAC. Sampai saat ini belum mau kembali ke Jember. Sudah nyaman. Sudah Karena, nyaman. Alhamdulillah, Kota Solo itu ramah disabilitas, jadi dia merasa nyaman berada di Solo. Congratulations buat Kota Solo, ini ramah disabilitas. Ini ada review dari orang Jember. Oke, baik. Nah, ketika saat itu 2011 ya sampai saat ini berarti lama sekali ya Bunda ya, sudah betah ya Mbak Aska. Kalau pulang ke Jember setiap berapa kali? Kalau dulu sebulan sekali, tapi karena sekarang saya sudah membantu mengajar di YPAC, jadi nunggu ada libur. Ada libur. Baik. Kalau ayahnya Aska dan kakak ini saat ini di mana, Bun? Ayahnya bekerja di Jember, kemudian kakaknya bersekolah di Jombang, di pesantren ya. Di tempat masing-masing untuk berjuang meraih impiannya juga ya. Kadang kalau pas setelah liburan kemudian kita sudah mau beraktivitas, memang kita saling memberi semangat. Kita berpisah untuk mencari ilmu. Itu. Tadi pengalaman luar biasa ya ketika di bus nggak dapat duduk harus di bawah. Kalau Askanya gimana terus? Hampir sama sih. Itu yang masa-masa menyenangkannya di situ. Perjuangan menyenangkan ya. Menyenangkan. Kalau diulang juga mau ada nggak, Aska? sedihnya. Kalau Enggak diulang, sih. enggak. Tapi jadi cerita unik ya, yang salah satu yang berkesan. Terus ada yang berkesan lagi Aska selama jalani hidup? Ya, mungkin itu. Itu ya. Ya. Berkesannya ya kita di sepanjang perjalanan ya bertemu dengan banyak orang ya, ada yang peduli terhadap kita, ada yang biasa-biasa saja seperti itu, tapi ya pokoknya berjuang. Alhamdulillah kalau pas ada yang membantu kita pas kesulitan, ada yang bantu ya. Alhamdulillah pas kita kesulitan tidak ada yang membantu, ya memang harus berjuang gitu, berjuang sendiri. Tapi insya Allah lebih banyak yang peduli dan membantu ya Bun. Ya alhamdulillah. Ya itu tadi terutama di Kota Solo yang Di Kota ramah Solo, disabilitas, yang ya, insya Askanya Allah sudah betah banyak ya. yang bantu. Oke, baik, nanti bisa mengembangkan Kota Solo juga. Entah itu dari bidang apa, dari sastranya gitu ya, Aska bisa terlibat di situ. Oke, baik. Ke Aska lagi, apa arti Bunda buat Aska? Bunda itu adalah seorang seorang pembimbing yang selalu membimbing dan selalu memotivasi apapun yang kamu lakukan. Yang penting itu baik, ya terus menyemangati dan terus mendukung apa yang kamu lakukan. Baik. Sebagai pendukung terbaik. Sebagai pendukung terbaik, sebagai malaikatnya Aska. Iya. Insya Allah. Kalau misalnya Aska sedang sedih, sedang down gitu, apa yang disampaikan Bunda untuk menyemangati? Jalanin aja yang terbaik, terus selalu ingat yang membuat kamu semangat itu apa. Jadi selalu diingat-ingat dalam ingatan supaya kamu termotivasi lagi, supaya semangat lagi. Tuh. Pengen ngucapin apa buat Bunda? Makasih. Terus udah sama ini udah sabar. Terus udah dampingin aku kemana-mana. Itu sih. Makasih. Jadi ingat ibu saya di rumah juga ini. Oke, kembali kalau Bunda, arti Aska buat Bunda? Anugerah yang terindah, yang paling berharga dan paling istimewa yang Allah berikan kepada kami, keluarga kecil kami. Jadi yang pasti ada ilmu, ada hikmah, ada kebaikan dari semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Banyak hikmah yang Bunda dapatkan ya? Iya, banyak pelajaran. Jadi orang yang sabar. Oke, baik. Kalau pesannya Bunda untuk Aska nanti ketika udah besar gitu, apa Bunda?
Ya, yang pasti manusia itu harus berilmu. Yang paling utama itu ilmu. Makanya saya terus menyemangati dia untuk bersekolah, mencari ilmu, karena dengan ilmu derajat manusia itu akan diangkat. Mungkin dia dengan keadaan yang kekurangan seperti ini, tetapi kalau dia punya ilmu, insya Allah derajatnya akan diangkat ya. Ada jalan yang terbaik untuk dia. Ada yang ingin katakan lagi Bunda dari hati terdalam Bunda untuk Ananda cantik ini, Aska? Terus semangat, jangan lupa kita punya Allah untuk meminta segala yang Aska inginkan, dan hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan atas kekurangan yang dia miliki sekarang. Seperti itu. Karena saya tidak tahu saya bisa mendampingi sampai di mana, semua saya serahkan pada Allah Ta'ala. Insya Allah kita semua adalah makhluk yang sama-sama punya kurang dan juga lebih, tapi Aska ini adalah sempurna, Aska ini istimewa dan juga luar biasa. Semoga menjadi anak yang sukses, tadi Bunda sampaikan, anak yang solihah, bermanfaat dan juga berguna ya Aska. Kita tunggu nanti karya-karya dari Aska, gitu ya. Baik, Bunda juga terima kasih banyak sudah hadir untuk menginspirasi dan juga memotivasi bagi saya dan juga pemirsa di rumah. Aska juga terima kasih banyak ya. Semoga lain waktu bisa jumpa kembali, kalau ketemu di jalan bisa nyapa ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TV juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan program Anugerah. Semoga bisa selalu terinspirasi ya, dan jangan pernah berkecil hati tentang hal-hal yang ada dalam diri kita, karena kita akan selalu punya potensi, karena kita adalah orang yang lebih kuat dari apa yang kita kira. Saya Sekar Pangesti mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.